wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvitri Ramadianti dengan nomor NIM 2314201049. Dari keperawatan 1A, saya akan menjelaskan tentang ilmu biomedik dasar. Yang pertama adalah tentang sistem persyarafan. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. 2. Pengatur pengendali tanggapan. 3. Alat komunikasi dengan dunia luar. Terdapat 5 jenis sel saraf berdasarkan bentuk, yaitu unipolar neuron, bipolar neuron, interneuron, piramida sel, motor neuron. Berdasarkan letak kerjanya sistem saraf terdiri atas 3. Yang pertama, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar yang terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga otak tengah. Selanjutnya saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, 4 pasang saraf gabungan. Yang kedua 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksigial. 2. Sistem endokrin. Dapat di otak itu terdapat kelenjar hipofisis atau pituitari. Letaknya tepat di bawah kelenjar hipotalamus. Nah, kelenjar hipofisis ini disebut juga dengan master of gland. Kenapa? Karena hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berfungsi melanjar kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya, kalian bisa lihat hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang merangsang kelenjar endokrin lainnya. Masih letaknya di otak, yaitu terdapat kelenjar pineal yang letaknya tepat di bawah otak besar. Kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya mengatur ritme biologis kita. Misalkan waktu tidur yang jadi saat tidur konsentrasi hormon melatonin meningkat, dan sebaliknya yang jadi pada saat bangun. Karena apa? Karena hormon ini menimbulkan efek siklus gelap dan terang. Sekarang kita masuk yang ada di leher. Ada 2 kelenjar endokrin yang ada di leher, yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, dan di bawahnya terdapat kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Masuk ke rongga dada, di situ juga terdapat kelenjar endokrin. Timus fungsinya untuk menimbun hormon somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, dan juga bisa menghasilkan hormon timosin untuk mematangkan limfosit. Saat masih anak-anak, lanjut ke prakeas. Di atas prakeas itu permukaannya terdapat kelenjar pulau lengan. Kemudian ke ginjal. Di atasnya juga terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Dan yang terakhir adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang terdiri dari 2 jenis. Pada perempuan kelenjar gonadnya adalah ovarium, dan pada laki-laki kelenjar gonad adalah testi. Nah, yang saya sebutkan tadi ada 2 kelenjar, yaitu pineal dengan timus. Saat anak-anak sangat aktif bekerja, tapi saat pubertas atau setelah pubertas, maksud saya dewasa kelenjarnya akan mengecil atau menyusut. Jadi kita abaikan saja ya. Nah, yang kalian harus ingat di atas itu adalah hipofisis atau fitur dari yang terdapat di otak. Kemudian di leher ada 2 kelenjar, yaitu tiroid dan paratiroid. Kemudian ada kelenjar dan di pankreas pulau lengan. Kemudian ada di ginjal terdapat kelenjar adrenal dan kelenjar gonad, jadi ada 6.
3. Sistem reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi, tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan dalam setiap proses reproduksi. Tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Jadi, kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel. Dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru, proses pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama, mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kalian lihat. Di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini, kakak sudah tunjukkan bagian-bagiannya masing-masing. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis. Testi epididymis vas deferens dan vesiculus seminalis kalau pada wanita. Ada vagina uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian, sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantong vesikulasi seminalis. Vesikula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium. Untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron, ada juga oviduk atau tuba fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba fallopia, lalu terjadi fertilisasi zigot yang berbentuk kemudian akan menunjuk ke uterus tertanam di dinding rahim tumbuhan embrionya. Uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menambal dinding-dinding rahim, dan vagina yang merupakan alat populasi. 4. Muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo artinya otot-otot dan skeletal artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Sistem muskuloskeletal juga berkaitan dengan sistem pergerakan. Ada 4 poin atau 4 bagian yang saling berkaitan sehingga timbulnya suatu gerakan. Kita bisa berjalan, kita bisa berpindah dari duduk berdiri ke dalam kondisi berbaring itu karena adanya kerjasama antara saraf, tulang sendi, dan otot. Fungsi umum dari tulang yang pertama adalah dia sebagai informasi kerangka. Formasi sendi-sendi, tulang juga merupakan tempat menempelnya otot-otot. Kemudian sebagai pengungkit artinya kita bisa berdiri tegak, juga penyokong dari berat badan. Kemudian dia sebagai proteksi atau pelindung, ini berkaitan dengan organ-organ vital. Contoh, misalnya ada otak pada organ-organ. Otak dilindungi tulang bagian tengkorak. Kemudian ada paru-paru, jantung dilindungi oleh tulang. Toraks. Di sana hematopoiesis, salah satu tempat pembentukan sel darah. Salah satunya adalah eriterosit. Selain itu, dia juga sebagai imun karena tulang juga menghasilkan granulosit yang fungsinya adalah melawan kuman. Hubungannya nanti ke imunitas tubuh. Dalam tulang juga menyimpan cadangan mineral. Ada beberapa faktor dipengaruhi oleh utama herediter atau keturunan, kemudian asupan nutrisi juga terutama kalsium adalah faktor endokrin. Hormon-hormon di sana juga berpengaruh. Salah satunya ada hormon pertumbuhan. Kemudian ada faktor persarafan.
faktor mekanis, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada tulang. Perhatikan gambar ini. Ini adalah bagian dari tulang manusia, mulai dari tengkorak sampai ke ujung kaki atau pergelangan kaki. Ada 206 buah pembagiannya, seperti ini: tulang tengkorak, tulang hyoid, tulang vertebrata, dan tulang iga. Ini dilihat dari aksial skeletal, ada tulang sternum, dan tadi aksial pembagiannya seperti ini. Ada tulang belakang vertebrata, dibagi ada cervical, thoracal, dan coccygeus, lumbal, sacrum. Kemudian ada tulang iga, dibagi tulang sejati dan melayang. Ada tulang dada sternum 1 buah. Yang kedua, apendikular skeletal, terdiri dari ekstremitas atas termasuk sendi dan tulang bahu ada 64 buah, dan ekstremitas bawah termasuk tulang-tulang panggul ada 62 buah. Tulang-tulang digabungkan pada persendian oleh ligamen, kartilago, dan otot. Tulang terdiri atas 2 jenis jaringan. 1. Jaringan kompak terdiri dari tulang pipih dan tulang pipa. 2. Jaringan seperti spons termasuk jalan terdiri dari ujung tulang pipa dalam tulang pendek. Dan sebagai lapisan tengah pada tulang pipih seperti scapula, cranium, sternum, dan iga-iga. Piroisteum adalah membran vaskular filtrus yang melepasi tulang, sedangkan kartilago adalah tulang rawan sering dijumpai pada sendi, dan di antara 2 tulang ada 3 pembagian tulang kartilago. 1. Tulang rawan hialin, 2. Tulang rawan fibrosa, 3. Tulang rawan elastik. Struktur tulang korteks, periosteum, yellow marrow, endosteum, medullaris, cavity red, marrow, dan spongy. Sel-sel penyusun tulang. 1. Osteoblast menghasilkan jaringan osteosit dan mengkeriskan fosfat AC2. Osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat, dan osteoklas fungsinya sebagai sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. 5. Sistem respirasi. Sistem respirasi suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernafasan sebagai utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung udara, kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh dari rongga hidung udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan, tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis, sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka, sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam jaring suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara dari laring. Udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang berkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka.
Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea, hingga bronkus epitelium ini ditutupi oleh silia. Pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memberangkatkan debu. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut dari trakea. Selanjutnya, terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru bronkus, bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus udara, kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveolus. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. 6. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman-genggaman tangan, ya seperti yang terlihat pada gambar. Berat jantung kira-kira 250 sampai 400 gram. Memompa 60 sampai 80 kali per menit. Satu kali denyutan kurang lebih mengangkat 70 cc darah dalam 1 menit. Kurang lebih jantung memompa 5 liter darah. Ada 3 bagian utama pada jantung, yaitu 1. Balik jantung, 2. Katup-katup jantung, 3. Pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan atrium kiri. Cara kerja peredaran darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Garam masuk ke atrium kanan dan mengalir ke ventrikel kiri melalui katup tricuspidalis. Dari vertikal kiri, darah masuk ke arteri pulmonalis melewati katup semilunaris pulmonalis. Dari arteri pulmonalis darah masuk ke paru-paru dan terjadi oksigenasi dalam paru-paru, yaitu pertukaran antara CO2 dengan O2. Dari paru-paru darah mengalir atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalisasi. Vertikal kiri, darah akan masuk ke aorta melalui katup seminularis. Aorta yang seperti yang terlihat pada gambar. Proses oksigenasi yaitu pertukaran CO2 dan O2 dengan terjadi di paru-paru. Ya, kita lanjut yang tadi. Darah dari aorta lalu mengalir ke arteri, mengalir lagi ke arteriona, lalu ke kapiler, dan ke organ. Di organ terjadi proses metabolisme tubuh, yaitu penarikan O2 menjadi CO2. Setelah darah menjadi CO2, darah mengalir kembali ke vanula dan ke vena lalu kembali lagi ke jantung. Siklus tersebut akan terus-menerus berputar seperti yang terjadi dijelaskan. 7. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu pengunyahan, penenanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus.
Struktur pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Mulut adalah permulaan saluran pencernaan. Fungsi rongga mulut yang pertama mengajarkan pencernaan pertama dengan jalan mengunyah, yang kedua untuk berbicara, yang ketiga bila perlu digunakan untuk bernapas, yang kedua pipi dan bibir mengandung otot-otot yang diperlukan dengan proses mengunyah dan berbicara. Selanjutnya, faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Lalu, esofagus adalah yang menghubungkan tekak dan lambung, yang letaknya di belakang trakea, yang berukuran panjang kurang lebih 25 cm dan lebar 2 cm, merupakan organ otot perunggu yang besar yang letaknya di rongga perut atas sebelah kiri. Lalu intestino minor. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Lalu denum berasal dari bahasa Latin yang berarti usus 12 jari, dan jenuh yaitu sejenis yang berarti kosong menempati 2/5 sebelah atas dari usus halus, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Jadi ileum jejunum duodenum ini adalah bagian dari usus halus. Beberapa bahan yang membantu penyerapan zat-zat gizi berfungsi. Fungsi usus besar yang pertama, menyerap air yang dari makanan tempat tinggal bakteri, E. coli, dan tempat feses. Selanjutnya, kolon ascendon, kolon transverse, sum kolon, duoden, anus, Harpur, dan kantung empedu, serta pankreas. 8. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Bagian sistem perkemihan yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Bagian yang kedua adalah ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika. Urinaria atau kandung kemih lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga adalah vesika. Urinari atau kandungan kemih vesika. Urinari berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan leaders. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot mukosa, dan transisional. Selanjutnya, yang keempat adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar uretra. Saluran yang berjalan dari leher view ke lubang luar atau uretra dilapisi membran mukosa. Bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin pada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi adalah proses penyimpanan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan. Mau tinggi. Yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan ion K+, senyawa NH3, dan ion H+ pada urin di dalam tubulus distal. 9. Sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesoris lainnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacillus, dan reseptor saraf khusus yang fungsinya untuk menstimulir perubahan internal atau lingkungan eksternal. Fungsi dari sistem integumen yaitu melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekstresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan memproduksi vitamin D. Terdapat beberapa lapisan pada kulit. Lapisan pertama disebut sebagai lapisan epidermis, lapisan kedua disebut sebagai lapisan dermis, dan lapisan yang ketiga disebut sebagai lapisan hipodermis.
Lapisan epidermis merupakan lapisan terluas dari kulit. Terdapat 4 jenis sel-sel. Pertama yaitu sel keratinosit, yang kedua yaitu ada sel melanosit yang memproduksi melanin yaitu pigmen gelap yang memberikan warna pada kulit. Ketiga yaitu sel Marshall. Ini berkaitan dengan indera sentuhan sel. Keempat yaitu ada sel Range yang membantu dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratos. Hidung lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Lapisan ketiga yaitu lapisan stratum granulosum. Lapisan ini merupakan tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak. Lapisan keempat yaitu lapisan stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit, yaitu baru terbentuk lapisan kelima, yaitu lapisan stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Kelenjar keringat ini terbagi dua tipe. Pertama disebut sebagai kelenjar keringat ekskrin. Kelenjar keringat kering ini tersebar di seluruh tubuh, kecuali kalau penis bagian dalam telinga, luar telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Tipe kedua yaitu kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin ini merupakan kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak kulit, putih payudara, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Ini merupakan lapisan bawah kulit atau facial superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar, dan bagian yang orange ini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau kita sebut sebagai paniculus adipus. Di lapisan hipodermis ini terdapat anyaman, pembuluh arteri, dan vena. Anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 10. Sistem imun. Sistem imun atau kekebalan tubuh adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel jaringan dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi darurat, maka kami memotong sendiri di dapur saat memasak. Setelah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tapi yakinlah, karena ada komposit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit D. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajahan. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalan tubuhmu sudah ada di dalam tubuhmu.